Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah wal akhwat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat berupa keimanan, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-63. Umurun naha asyara'u anha. Beberapa perkara yang dilarang oleh syariat. Beberapa perkara yang dilarang oleh syariat. Dan ketahuilah saudaraku rahimanillahum ajmain, sesuatu yang dilarang oleh syariat tentu saja lebih sedikit daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh syariat. Artinya larangan tersebut ini diambil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu pasti ada maslahatnya, ada manfaatnya. Tetapi ketika syariat Allah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu, pasti di dalamnya ada mudorot, ada bahaya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada manfaat yang sudah kita ketahui dari perintah-perintah tersebut. Ada manfaat yang belum kita ketahui. Ada mudorot yang sudah kita ketahui dari larangan tersebut. Ada mudorot yang belum kita ketahui. Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah kenapa Allah perintahkan ini dan itu. Ada mudorot, ada hikmah mudorot dari larangan ini dan itu. Tentu saja ini harus kita yakini bersama sebagai seorang mukmin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan sesuatu pasti ada manfaat. Tidaklah Allah dan Rasulnya melarang sesuatu pasti ada apa? Mudorot atau bahaya di balik hal tersebut. Ada yang sudah kita ketahui, ada yang belum kita ketahui. Kewajiban kita bukan mencari hikmah. Kenapa sih Allah perintahkan ini dan itu? Kenapa sih Allah dan Rasulnya larang ini dan itu? Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kita lakukan, ketika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu maka kita tinggalkan. Makanya Nabi katakan apa? Idza nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa-apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Nah, ini diantara beberapa perkara yang larang oleh syariat kita di dalam agama Islam. Kita akan sebutkan 3 hal, tentu saja tidak akan banyak yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini. 3 hal. Yang pertama, an-nahyu anil masyi fi na'lin wahidatin. Larangan menggunakan sendal atau larangan menggunakan satu sendal. Artinya sendal itu kan sepasang, larangan menggunakan sebelah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nahyu an dukhuli amakinil mu'adzabin. Larangan memasuki tempat-tempat yang dahulu kaumnya pernah diazab di dalam tempat tersebut. Yang kedua, an-nahyu an tahriki bin nar. Larangan membakar makhluk dengan api. Ini kita akan bahas satu persatu dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, larangan menggunakan sendal sebelah saja.
Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyan alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, janganlah kalian berjalan menggunakan sendal sebelah saja, hendaknya dipakai seluruhnya atau dilepas seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan qata'a shis'u na'li ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, jika tali sendal kalian, salah seorang di antara kalian putus, maka janganlah berjalan dengan satu sendal saja atau dengan sebelah sendal saja sampai dia memperbaiki sendal yang satunya. Nah, di sini dikeluarkan Imam Muslim. Kita akan baca keterangan para ulama. Di antaranya kita akan baca keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari kitab Fathul Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, jilid yang ke-15. Hadis nomor 1466. Hadis nomor 1466. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berjalan dengan sebelah sendal saja, hendaknya dipakai seluruhnya atau dilepas seluruhnya. Kata Syekh Utsaimin, ini merupakan adab dalam menggunakan sendal. Hendaknya dia menggunakan seluruhnya sepasang atau dilepas seluruhnya. Dan zahir dari hadis ini, kata beliau, la farqa baina an yakuna al-mashyu bi na'lin wahidah an qurbin aw an bu'din. Tidak ada bedanya larangan ini menggunakan sendal, larangan menggunakan sendal sebelah atau setengah saja, baik berjalannya itu jauh atau berjalannya dekat. Fa ahyanan takun na'lu qad ba'udat qalilan anil ukhra, fayalbisu an-na'la wa yamshi khutwatan aw khutwatain liyalbasal ukhra. Terkadang kita menggunakan sendal sebelah karena setengahnya mungkin ketendang-tendang orang. Ketika kita di masjid sholat, kita melihat sendal kita yang sebelah di sini, yang sebelah di sana. Terkadang kita pakai dulu yang sebelah, kemudian kita berjalan satu langkah atau dua langkah untuk mengambil sendal yang sebelahnya. Kata Syekh Utsaimin, ini larangan dalam hadis ini tidak membedakan berjalannya dekat atau jauh. Berarti dalam keadaan seperti itu nggak boleh kita menggunakan sendal setengah saja atau sebelah saja berdasarkan zahir hadis ini. Walakinnal hadis yadullu ala annahu la yaf'al. Dan zahir dari hadis ini hendaknya dia tidak melakukan itu. Artinya kalau kita misalnya dari masjid setelah sholat ingin mengambil sendal, ternyata sendal yang setengah ada di sini dekat pintu atau dekat tangga, kemudian sebelahnya lagi agak menjauh dari sebelah sendalnya lagi, hendaknya kita mengambil dahulu kemudian baru kita pakai. Adapun fawaid hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama, an-nahyu an labsin na'li fi rijlin wahidah. Larangan menggunakan sendal dengan satu kaki saja, atau larangan menggunakan sendal sebelah. Tidak boleh. Berdasarkan hadis Nabi tadi, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah kalian menggunakan sendal sebelah saja. Ini hendaknya dijauhkan. Kecuali ada darurat atau kecuali ada hajat. Kecuali ada hajat, misalnya gimana Ustaz? Misalnya kakinya luka.
kakinya luka sehingga kakinya harus diperban, kakinya harus digips misalnya, sehingga dalam keadaan seperti ini maka dia menggunakan setengah atau sebelah sendal saja. Maka ini tentu saja darurat, tentu saja ini ada hajat, maka diperbolehkan ketika itu. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa yustathna min zalika ma idza kana hunaka daruratun mithlu an takuna ihda rijlaini fiha juruhun la yatamakkanu ma'aha min labsin na'li fa huna naqul la ba'sa an tamshi bi na'lin wahidah min ajli ad-darurah aw takunu ar-rajul aw ar-rijl al-ukhra fi jabiratin aw jibsin la yumkinu an yanta'ila fa naqul hadza aidan lid-darurah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikecualikan jika ada darurat atau kebutuhan. Misalnya contohnya sebelah kakinya sedang luka, diperban, digips misalnya, sehingga dia berjalan menggunakan sendal sebelahnya saja. Maka dalam keadaan seperti ini, Syekh Utsaimin mengatakan la ba'sa an tamshiya bi na'lin wahidah min ajli darurah. Tidak mengapa berjalan dengan satu sendal atau sebelah sendal karena ada darurat, ada hajat. Kalau ada yang bertanya apa hikmahnya kita harus menggunakan sendal dua-duanya atau melepas keduanya, maka para ulama, sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah adil untuk anggota badan, antara anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lain. Kalau pakai sendal satu ya pakai semuanya, kalau lepas semuanya sudah. Terkadang kita melihat anak-anak main bola, main futsal, pakai sepatunya setengah saja, tidak ada bedanya sendal dengan sepatu ya. Maka kita ingatkan, kalau kita memiliki wewenang, misalnya pak gurunya atau orang tuanya melihat anaknya menggunakan sendal sebelah atau sepatu sebelah ketika bermain bola ataupun yang lainnya, maka ingatkan. Yang kedua, fawaid atau faidah yang kedua yang bisa kita ambil adalah jawazu alinti'ali wa adamihi. Bolehnya menggunakan sendal seluruhnya atau melepas sendal seluruhnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaknya dipakai sendalnya seluruhnya atau dilepas seluruhnya. Dan ini merupakan takhyir, pilihan, karena ada huruf au di situ yang maknanya adalah atau di sini bisa berfaedah takhyir, pilihan. Maka dibolehkan seseorang menggunakan sendal seluruhnya atau dibolehkan juga berjalan telanjang kaki, artinya tidak menggunakan sendal. Tentu saja pada saat zaman kita sekarang ini berjalan tanpa menggunakan sendal atau sepatu sesuatu yang jarang, kecuali orang-orang yang benar-benar miskin, tidak memiliki alas kaki dan seterusnya. Ini jarang kita lihat ya, jarang kita lihat pada zaman saat ini. Kemudian timbul pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya memakai apa istilahnya nadzarah itu semacam kacamata ya, kacamata dipakainya setengah, seperti ini, itu gimana Ustadz, boleh tidak? Terkadang seseorang yang menggunakan kacamata, matanya sebelahnya sakit sehingga menggunakan kacamata hanya setengah saja. Maka jika darurat maka nggak ada masalah. Cuma pertanyaannya, apakah ada kacamata yang dipakai setengah? Itu pertanyaannya. Biasanya kacamata kan satu paket seperti ini. Apakah ada kacamata yang cuma setengah saja? Allahu a'lam bishawab ya. Saya tidak tahu. Kalau misalnya ada timbul pertanyaan seperti itu, ya mungkin bisa dijadikan ilat dibolehkan jika luka. Begitu juga dikiaskan, misalnya pertanyaan menggunakan headset. Ustadz, menggunakan headset apakah boleh juga setengah atau harus dipakai dua-duanya menggunakan headset? Yang zahir dari hadis ini, maka ini berbeda ya dengan sendal. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin, az-zahir annahu laisa misluha
wa in kunta amilu ila annahu yanbaghi an yusawihima lakin laisa minan nahyi. Ini tidak sama tentu saja menggunakan headset dengan menggunakan sendal. Tidak sama hukumnya, harus dipakai semua dua-duanya atau dipakai setengahnya tidak boleh. Ini tentu saja tidak sama. Tetapi kalau Anda ingin mengkiaskan antara headset dengan sendal, maka larangannya berbeda. Kenapa? Karena larangan di dalam hadis ini asalnya haram. Tetapi para ulama mengatakan larangan di sini adalah yang lebih tepat, yang lebih mendekati kebenaran adalah makruh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam di jilid yang ketiga, halaman berapa ini? Halaman 620. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam Tawdihul Ahkam jilid 3 halaman 620-621. Beliau mengatakan al-aslu fin nahyi huwa tahrim illa anna jumhurul ulama hamalu hadzal nahya 'alal karahah. Lima rawa at-Tirmidzi an Aisyah qalat rubbama in qata'a shis'a na'lin nabi sallallahu alaihi wasallam famasya fil na'lil wahidah hatta yuslihaha. Asalnya sebuah larangan adalah haram, tetapi jumhur ulama membawa larangan ini kepada sesuatu yang makruh, tidak sampai haram. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sendalnya talinya putus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan satu sendal. Di dalam riwayat ini dijelaskan Nabi berjalan dengan satu sendal. Kalau hal itu haram, tentu saja Nabi tidak akan melakukannya, karena haram. Ini menunjukkan, kata para ulama, larangan di dalam hadis ini dibawa kepada sesuatu yang makruh, yang hendaknya kita tinggalkan. Dan jika terpaksa harus dipakai, misalnya cuaca sangat panas luar biasa, kalau berjalan tanpa sendal bisa melukai kaki. Sendal, berjalan dengan satu sendal sampai berjinjit jalannya, ini dibolehkan ya, dibolehkan. Jadi headset itu tidak sama dengan menggunakan sendal. Begitu juga kalau misalnya ada orang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan menggunakan gelang? Gelang kan hanya setengah saja. Apakah harus juga kanan dan kirinya digunakan? Karena untuk memberikan keadilan kepada dua anggota tangan, anggota tubuh bagian tangan. Maka ini pernah ditanyakan oleh Syekh Utsaimin, hal mislu zalika ma yasna'u ba'dun nisa al-yawm fatamla'u ihda yadayha bil huli wa tada al-ukhra laisa fiha syai'un aw laisa fiha illa sa'ah faqat. Al-jawab al-zahir annahu misluhu. Yang zahir seperti itu. Artinya menggunakan gelang itu sama seperti menggunakan sandal. Artinya kalau kanan pakai, kiri juga. Ini anjuran. Kenapa? Karena kebiasaan wanita pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita ketahui pada saat ini adalah wanita-wanita pada zaman Nabi SAW ketika menggunakan gelang, maka kanan dan kirinya memakai gelang. Annal hulli yakunu bil yadaini jami'an. Bahwasanya gelang itu dipakai di kedua tangan, kanan kiri. Au bir rijlaini jami'an, atau di kedua kakinya. Jadi gelang kaki, ada gelang kaki ya. Kanan kiri pakai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna dalam surat An-Nur ayat 31. Dan janganlah mereka para wanita-wanita itu menghentakkan kaki-kaki mereka sehingga apa? Bunyi gemerincing gelang kakinya berbunyi agar diketahui oleh orang. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya wanita-wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan gelang kaki kanan kiri.
menggunakan gelang tangan kanan kiri. Lakin ba'dun nisa al-an ittakhadna ma yusammunahu bil mudoh al-jadidah. Fasara ba'dun nisa tamla'u ihda yadayha bil huli wa tada'ul ukhra ma fiha syai'un aw fiha sa'atun faqat fatakunu yadun ghaniyatun jiddan was tsaniyah faqiratun aw ma'dumatun. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terkadang wanita zaman sekarang menggunakan gelang atau apapun hanya di tangan sebelah saja. Di tangan sebelah saja. Adapun yang lain hanya menggunakan jam tangan. Seakan-akan tangannya itu ada perbedaan sosial yang cukup tinggi. Yang sebelah sini penuh dengan gelang emas, seakan-akan tangan yang sebelah ini kaya, sedangkan tangan yang sebelah kirinya kosong, tidak ada apa-apa, seakan-akan yang sebelahnya miskin, fakir. Ini tentu saja tidak adil ya. Kalau misalnya gelangnya hanya satu, Ustaz, ya sudah, mau diapain lagi? Dianjurkan hendaknya memakai dua-duanya. Dianjurkan hendaknya menggunakan dua-duanya kanan kiri. Begitu juga jam tangan. Bagaimana kalau jam tangan, Ustaz? Apakah kalau menggunakan jam tangan harus dua-duanya kanan kiri juga atau gimana? Adat kebiasaan kita manusia menggunakan jam tangan hanya di sebelah. Tentu saja tidak bisa dikiaskan dengan menggunakan sendal. Cuma pertanyaannya, menggunakan jam tangannya sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau Syekh Albani menganjurkan sebelah kanan. Kalau Syekh Utsaimin menganjurkan sebelah kiri. Kenapa? Walaupun sebelah kanan dan sebelah kiri boleh, dua-duanya di mana saja yang kita mampu, kita mudah untuk menggunakannya. Tetapi kata Syekh Utsaimin, tangan kanan ini biasanya digunakan untuk bergerak, melakukan aktivitas, berbeda dengan yang kiri. Walaupun dua-duanya menggunakan di tangan kanan atau menggunakan di tangan kiri dibolehkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fahadza la ara fiha syai'an. Ini tidak mengapa digunakan kanan ataupun kiri. In wada'ah fil yumna fazab wa in wada'ah fil yusra fazab. Di anna Rasul kana yatakhattam fil yasar wa yatakhattam fil yamin. Dan begitu juga Nabi SAW terkadang menggunakan cincin di kanan, terkadang menggunakan cincin di kiri. Amasaha fahiya aqrab bil khatam. Maka jam ini bisa kita kiaskan menggunakan cincin. Boleh di kanan, boleh di kiri. Lakin ayyuhuma aisar. Tapi mana yang lebih mudah kita gunakan? Pakai di kanan atau di kiri? Antakuna bil yamin atau bil yasar, di kanan atau di kiri? Oke, jam itu di kiri. Waba'du saat bil yamin, dan beberapa orang menggunakannya dengan tangan kanan. Wakilal amr jais, dua-duanya boleh. Lakin ikhtara katsirun minan nas antakuna bil yasar, tapi kebanyakan orang milih pakai jam tangan itu di kiri. Di annal yamin mahalul amal wal harakah, karena tangan kanan itu banyak digunakan untuk bergerak dan untuk bekerja. Waba'du saat kita asar bil harakah, dan jam itu bisa mengganggu pergerakan seseorang ketika bekerja. Jadi Syekh Utsaimin membolehkan kanan kiri ya. Dan kalau pakai jam dua-duanya kanan kiri ini tidak tidak lazim digunakan oleh Allahu a'lam bishawab. Ini pembahasan yang pertama, larangan berjalan menggunakan sebelah sendal. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu larangan masuk ke dalam tempat yang diazab. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika melewati tempat yang Allah Subhanahu wa taala azab kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu illa an takunu baqina an yusibakum ma asabahum. Summa taqanna'a biridaihi wa huwa 'ala rahil. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, ketika melewati tempat yang dahulu kaumnya Nabi Saleh alaihissalam diazab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu. Jangan kalian masuk ke tempat yang dahulu orang-orang melakukan kezaliman.
kecuali kalian ingin menangis bakin an yusibakum ma asabahum, kalian datang ke tempat tersebut untuk menangisi apa-apa yang menimpa kalian dari dosa dan seterusnya. Tsumma taqanna bi ridaihi wa huwa ala rahil, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun taqanna, yaitu menundukkan pandangannya, menundukkan kepalanya, dan Nabi SAW ketika itu di atas kendaraan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hadis ini di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid yang keempat halaman 577. Kata Syekh Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis ini di dalam bab Al-Buka wal Khauf indal murur bi kuburiz zalimin wa masari'ihim wa izharil iftiqari ila Allah wa tahzir minal ghaflah an zalik. Bab menangis atau takut ketika melewati tempat yang orang-orang zalim pernah melakukan kezaliman di sana dan diazab oleh Allah. Dan menunjukkan iftiqar, kita ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tahzir, larangan atau peringatan dari lalai dari perbuatan maksiat. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bab al-buka, bab tentang menangis dan takut ketika melewati tempat yang dahulu orang-orang zalim melakukan kezaliman di sana. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita melewati sebuah tempat yang dahulu pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kaum tersebut, maka hendaknya kita berjalan cepat, cepat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, kemudian Nabi SAW menundukkan kepalanya, kemudian setelah itu Nabi SAW ajaza ay asra as-sayr. Kemudian setelah itu Nabi SAW menundukkan kepalanya, takut, khawatir akan menimpa azab kepada kita sebagaimana dahulu Allah azab kaum yang diazab di situ. Kemudian Nabi berjalan cepat. Dan ketika Nabi SAW melewati tempat diazabnya kaumnya Nabi Saleh atau kaum Samud yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Hud, dalam surat Al-A'raf, bahwasanya mereka itu menentang Nabi Saleh alaihissalam, mereka kufur, bahkan mereka diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hari. Faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silakan kalian bersenang-senang di muka bumi 3 hari. Sambil sebenarnya mereka menantang, wahai Saleh, mana azab Allah yang Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada kita? Padahal mereka takut juga, tapi mereka menantang. Kemudian Allah katakan 3 hari setelah itu Allah akan turunkan. Nah, selama 3 hari itu mereka was-was dan seterusnya, dan sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan suara yang sangat memekikkan, mengguntur, as-sayhah muz'ij, suara yang sangat memekikkan telinga dan menghancurkan gendang-gendang telinga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada mereka rajfah, yaitu gempa bumi, sehingga mereka pun mati dalam satu waktu di dalam rumah-rumah mereka, dan mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Padahal mereka Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berupa kekuatan. Mereka bisa memahat rumah, gunung-gunung dijadikan rumah-rumah, istana-istana. Mereka Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat seperti itu. Tapi ternyata kekuatan yang Allah berikan kepada mereka itu tidak menjadikan mereka bersyukur. Bahkan mereka malah kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Saleh alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, wa akhadzal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menimpakan kepada mereka as-sayhah, suara yang sangat memekikkan telinga, sehingga mereka pun mati di dalam rumah-rumah mereka dalam keadaan menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat 78, ayat 91 juga disebutkan. Fa'akhazathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka ar-rajfah, yaitu gempa bumi, fa'asbahu fi darihim jathimin. Kemudian mereka pun menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Oleh karena itu,
Para ulama mengatakan, di antara Syekh Utsaimin mengatakan, la yajuzu li ahadin an yazhaba ila diyari Tsamud lisiyahah wa yanzur ila masakinihim. Tidak boleh jalan-jalan, traveling, touring, plesiran ke tempat-tempat yang pernah Allah azab mereka. Ke tempatnya Nabi Tsamud alaihissalam. Tujuannya untuk jalan-jalan, pelesiran, touring, foto-foto dan seterusnya. Hukumnya nggak boleh, haram. Hukumnya haram. Kenapa? Dikhawatirkan Allah akan mengazab kita seperti mereka di situ. Tetapi kalau untuk mengambil pelajaran, iktibar, kita menangisi dosa-dosa kita, yang kita juga suka kufur nikmat, kita juga suka melalaikan perintah Allah, malah melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan. Tapi kalau hanya sekedar jalan-jalan, touring, foto-foto dan yang lainnya, maka tidak boleh. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di tempat tersebut, Nabi SAW menundukkan kepalanya, kemudian berjalan cepat. Kalau mereka tidak mau meninggalkan hal tersebut, mereka sudah menyelisih Nabi SAW. Mereka sudah bermaksiat kepada Nabi SAW. Ustaz, jalan-jalan ke candi-candi boleh tidak? Jawabnya nggak boleh juga. Itu peribadatan orang-orang kafir. Ngapain datang ke situ? Kalau hanya untuk foto-foto, pelesiran dan seterusnya. Lebih baik kita gunakan uangnya, kita kumpulkan untuk pergi umroh ataupun kita kumpulkan uangnya untuk pergi haji, lebih manfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, larangan yang ketiga adalah larangan membakar atau membakar makhluk, manusia ataupun hewan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nara la yu'adzibu biha illallah." Bahwasanya sesungguhnya api tidak digunakan untuk mengazab kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak mengazab dengan api hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "La tu'adzibu bi'azabillah." Janganlah kalian mengazab dengan azab Allah, yaitu dengan api. Dikeluarkan Imam Bukhari. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid yang ke-6. Dalam Riyadhus Shalihin bab tahrimut ta'dzib bin nar fi kulli haywanin hatta namlah wa nahwiha. Haramnya mengazab dengan api pada setiap hewan ataupun semut ataupun yang sejenisnya. Ya, dibawakan hadis Abu Hurairah yang tadi secara lengkap. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ba'atsana Rasulullah SAW fi ba'tsin faqala in wajadtum fulanan wa fulanan li rajulaini min Quraisyin sammahuma fa ahrikuhuma bin nar. Tsumma qala Rasulullah SAW hina aradna al-khuruja inni kuntu amartukum an tahriku fulanan wa fulanan wa inna nara la yu'adzibu biha illallah. Ini tadi potongan yang kita baca ya. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma, rawahul Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami pernah diutus oleh Nabi SAW dengan sebuah misi gitu ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau kalian mendapati fulan atau fulan, menyebutkan nama-nama orang-orang Quraisy ketika itu, kata Nabi, fa'ahrikuhuma binnar, bakar mereka berdua dengan api. Kemudian kata Abu Hurairah, ketika kami hendak keluar berangkat, Nabi SAW mendatangi kami lagi. Qala Rasulullah SAW, hina aradna al-khuruja, ketika kami ingin pergi keluar, Nabi mengatakan, inni kuntu amartukum an tahriku fulanan wa fulanan. Tadi saya memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan fulan. Kemudian Nabi mengatakan, wa innan nara la yu'adzibu biha illallah. Sungguhnya api, tidak ada yang berhak mengazab dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi katakan, fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Tapi kalau kalian menemukan mereka berdua itu, orang Quraisy yang tadi, maka penggal saja kepalanya. Jangan dibakar. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam
menasah itu artinya menghapus hukum yang tadinya Nabi SAW perintahkan untuk membakar, tidak jadi. Artinya membakar orang itu tidak boleh, hukumnya haram. Membakar hewan saja tidak boleh, apalagi membakar orang. Karena kesalahan sedikit atau karena kesalahan tertentu. Bahkan Masya Allah, pernah kita dengar orang mencuri ayam atau mencuri sendal kemudian dibakar. Subhanallah. Subhanallah, ini tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh hukumnya membakar manusia. Nabi hanya mengatakan faktuluh, kalau kalian menemukan mereka berdua maka penggalah kepalanya saja, karena mereka berbuat kekafiran atau karena mereka telah menyakiti kaum muslimin dan seterusnya sehingga melakukan dosa yang sangat besar. Nabi memerintahkan mereka untuk dibunuh, dan boleh membunuh karena ada sebab. Karena ada sebab mungkin mereka telah membunuh kaum muslimin, sebagai gantinya jazanya, balasannya dengan dipenggal kepalanya. Kemudian juga tidak boleh membakar hewan, sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fantalaqa li hajatihi." Kami pernah bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ketika istirahat di dalam perjalanan, Nabi pergi untuk menunaikan hajatnya, mungkin buang air kecil atau yang lain. Fara'aina hummaratan ma'aha farkhan fa'akhadna farkhaiha. Maka di tengah istirahat perjalanan kami ini, kata Abdullah bin Mas'ud, kami melihat burung, jenis burung, dan ada sarangnya, ada anaknya, anak burung tersebut. Maka kami pun mengambil anak burung tersebut. Faja'at al-hummaratu faja'alat ta'rishu faja'an Nabi SAW. Ketika kami ambil anaknya, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian burung itu berkicau seakan berkeluh kesah, anak saya jangan diambil, mungkin bahasanya seperti itu ya. Berkicau dengan kalimat ta'rishu, itu kicauan burung yang menunjukkan kesedihan karena hilang anaknya. Burung tersebut berkicau yang menunjukkan kesedihan karena kehilangan anaknya. Kemudian Nabi SAW pun datang. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man faja'a hadhihi biwaladiha." Siapa yang mengambil anak burung ini? "Ruddu waladaha ilaiha," kata Nabi. Kembalikan anaknya padanya. Wara'a qaryatan namlin qad kharraqnaha. Kemudian Nabi SAW pun melihat sarang semut yang telah dibakar oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man kharraqa hadhihi?" Siapa yang membakar sarang semut ini? Qulna nahnu. Para sahabat mengatakan, "Kami wahai Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar." Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali pemilik api, itu Allah Subhanahu wa taala. La tu'adzibu bi azabillah, kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini syahidnya sahabat membakar sarang semut. Dan di sini juga kita bisa ambil faidah, nggak boleh kita mengambil anak burung, karena binatang juga merasakan sedih, mereka juga merasakan kehilangan anak ketika kita ambil. Dan burung itu tempatnya di alam bebas, nggak perlulah kita pelihara burung untuk didengarkan kicauannya. Tidak perlu kita pelihara burung untuk dengarkan kicauannya. Biarkan mereka bebas, karena alam burung itu adalah alam bebas. Biarkan mereka bebas. Jangan kita letakkan di sangkar. Dan dari hadis ini syahidnya adalah ketika para sahabat membakar sarang semut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya wa ala hadza idza kana indaka namlun fa innaka la tahrikuha bin nar wa inna ma tad'u syai'an minal wasail allati tanfiruha wa tatruduha bi idznillah wa la yarji wa illam yumkin ittiqa syarran namli illa bima bidi yaqtuluha nihaiyan fala ba'sa li anna hadza daf'un li azaha wa illa fa inna namla mimma nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an qatlihi lakin idza azaka wa lam yandafi illa bil qatli fala ba'sa bi qatlihi wallahu al muwaffiq. Tidak boleh kita membakar semut, karena semut termasuk
salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita menggunakan sesuatu yang bisa membuat semut itu lari dan tidak kembali, seperti kapur-kapur tertentu ya, kapur tertentu yang digunakan untuk supaya semut itu lari dan tidak kembali. Kalau misalnya tidak mempan juga pakai kapur-kapur tersebut dan harus dibunuh semutnya karena mengganggu, sangat mengganggu sekali, maka saya fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa, karena kita ingin menghilangkan azza, gangguan dari semut tersebut, dari gangguan semut tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi hukum membakar tidak boleh, sebagaimana dahulu juga Ali bin Abi Thalib pernah membakar orang-orang yang mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Kemudian dinasihati oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma agar tidak dibakar, tetapi dipenggal saja kepalanya. Jadi membakar orang ataupun membakar hewan itu tidak diperkenankan kecuali ada hajat ya. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, kalau kita tidak mampu menghilangkan azab, gangguan itu kecuali dengan dibunuh, maka fala ba'sa bihi. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.